sema, diksi, majas, dan amanat puisi secara tepat. Yang ketiga, menyampaikan hasil analisis dengan percaya diri dan aktif. Dan yang keempat, menunjukkan minat belajar melalui berbagai variasi pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan mengulas materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi tentang apa? Pengertian dan unsur pembangunan puisi. Ya, tepat sekali. Apakah di sini ada yang masih ingat mengenai apa itu puisi? Saya, Bu. Ya, Alika, silakan. Puisi adalah ungkapan perasaan dan pikiran seorang penyair yang ditulis dalam karya dengan mengutamakan keindahan. Ya, tepat sekali. Tepuk tangan untuk Kemudian, apakah ada yang masih ingat mengenai unsur pembangun puisi itu apa saja? Saya, Bu. Ya, coba silakan. Unsur pembangun puisi terbagi menjadi dua bagian, yaitu unsur fiksi puisi dan unsur batin puisi. Unsur fiksi puisi terdiri dari diksi, majas, dan rima, sedangkan unsur batin puisi terdiri dari tema, rasa, nada, dan harmoni. Ya, tepuk tangan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai analisis puisi. Alhamdulillah kalian masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya mengenai puisi. Jadi tadi kata ilmiah, puisi itu adalah ungkapan perasaan dan pikiran penyair yang dituangkan dalam sebuah karya dengan mengutamakan keindahan. Kemudian tadi jawaban Jawa menyatakan bahwa unsur pembangun puisi itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama unsur fisik puisi dan yang kedua unsur batin puisi. Unsur fisik puisi tadi kata Jawa terdiri dari diksi, imaji, majas, kemudian rima. Dan unsur batin puisi terdiri dari tema, rasa, nada, dan juga amanat. Baik, sekarang kita akan lanjut ke materi hari ini, yaitu menganalisis puisi. Namun sebelumnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Video ini harus kalian simak secara seksama karena nanti kalian akan menganalisis puisi yang ada dalam video tersebut. Mari kita simak puisi ini dan perhatikan baik-baik. Susah, sungguh mengingat kau penuh sungguh. Cahyamu panas suci, tinggal keliling di kelangsu. Tuhanku, aku hilang bentuk kamu. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Nah, jadi tadi itu merupakan salah satu contoh puisi. Puisi itu yang nantinya kita akan analisis. Tapi sebelum menganalisis puisinya, Ibu akan memaparkan materi mengenai analisis puisi. Jadi menganalisis puisi itu adalah proses mengkaji, memahami, menafsirkan makna puisi secara mendalam dengan cara mengidentifikasi unsur-unsur pembangunnya serta hubungan antar unsur tersebut. Kemudian, apa itu tujuan menganalisis puisi? Nah, tujuan menganalisis puisi itu yang pertama untuk memahami makna puisi secara mendalam. Yang kedua, untuk mengetahui keindahan bahasa dalam puisi. Yang ketiga, untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dan yang keempat, untuk menghargai karya sastra. Kemudian, menganalisis puisi itu biasanya yang dianalisisnya itu adalah identitas puisi. Identitas puisi itu
keempat unsur batin puisi. Sekarang, apakah ada yang bisa menjelaskan kembali mengenai apa itu pengertian menganalisis puisi? Saya Bu. Ya, Emilia, silakan. Pengertian analisis puisi. Menganalisis puisi adalah proses mengaji, memahami, dan menafsirkan makna puisi secara mendalam dengan cara mengidentifikasi unsur-unsur pembangunannya serta hubungan antar unsur tersebut. Secara lebih rinci, menganalisis puisi berarti mengurai isi puisi serta memahami makna yang tersirat maupun tersurat. Ya, tepat sekali jawabannya. Selanjutnya, apakah ada yang bisa menjelaskan kembali mengenai apa saja yang harus dianalisis dalam puisi? Saya Bu. Silakan, Emilia. Yang harus dianalisis dalam puisi adalah identitas puisi, isi puisi, unsur fiksi puisi, diantaranya diksi, arti, dan nada seniman, serta unsur batin puisi diantaranya tema, rasa, nada, dan amanat puisi. Ya, pertama. Nah, selanjutnya, mari kita simak puisi yang barusan kita tonton di video. Jadi puisi tadi itu merupakan puisi karya Khairil Anwar. Judulnya itu adalah Doa. Isi puisi doa itu adalah menggambarkan hubungan spiritual. Hubungan spiritual itu hubungan keagamaan atau religiusitas antara manusia dengan Tuhan. Nah, dalam puisi ini merupakan hubungan manusia dengan Tuhan, terutama saat manusia berada dalam kondisi lemah, tersesat, dan penuh penyesalan. Dalam puisi ini, penyair menunjukkan sikap rendah hati dan keinginan untuk kembali kepada Tuhan. Kemudian, selanjutnya adalah analisis unsur fisik atau struktur luar puisi. Yang pertama, diksi. Diksi itu tadi merupakan pilihan kata yang digunakan penyair. Diksi dalam puisi ini bersifat konotatif dan religius. Konotatif itu merupakan makna yang bukan sebenarnya. Contoh diksi dalam puisi doa ini terdapat pada kata Tuhanku. Nah, Tuhanku di sini itu maknanya menunjukkan kedekatan personal antara penyair dengan Tuhannya. Kemudian pada kata aku hilang bentuk menggambarkan kehancuran diri. Kemudian mengembara di negeri asing, maknanya adalah simbol kehidupan yang tersesat. Selanjutnya ada imaji dan pencitraan. Imaji itu adalah kata atau susunan kata yang bisa memancing imajinasi pembaca, seolah-olah bisa dilihat, didengar, atau dirasakan. Nah, dalam puisi doa karya Khairil Anwar ini terdapat imaji perasaan atau emosional. Terdapat pada kata dalam termamu, aku masih menyebut namamu. Nah, lirik ini membuat pembaca merasakan kesedihan dan penyesalan. Kemudian ada imaji penglihatan atau visual. Terdapat pada lirik aku hilang bentuk, remuk. Maknanya itu gambaran manusia yang tersesat. Kemudian untuk analisis unsur puisi selanjutnya adalah majaz. Majaz ini gaya bahasa atau bahasa kiasan untuk menciptakan kesan tertentu. Pada puisi doa karya Khairil Anwar ini, yang pertama ada majaz paralelisme, yaitu majaz pengulangan kata dalam suatu baris yang berbeda. Jadi tadi dalam puisi ada beberapa lirik yang menyebutkan Tuhanku, Tuhanku, Tuhanku. Nah, itu merupakan contoh majaz paralelisme. Kemudian ada majaz metafora, yaitu majaz yang membandingkan dengan suatu perumpamaan biasa. Contohnya, aku mengembara ke negeri asing. Ungkapan negeri asing di sini melambangkan kehidupan di dunia yang penuh dengan kesesatan. Yang ketiga ada majaz hiperbola, yaitu gaya bahasa yang mengungkapkan sesuatu secara berlebihan dan dari kenyataan sebenarnya. Contohnya, aku hilang bentuk, remuk. Nah, di sini itu bukan berarti si penyairnya bentuk tubuhnya remuk atau jadi hilang bentuk, namun makna hilang bentuk dan remuk di sini itu merupakan kehilangan arah hidup. Nah, untuk unsur puisi yang terakhir ada rima atau ritme, yaitu persamaan bunyi di akhir baris atau pengulangan bunyi untuk menciptakan musikalisasi. Pada puisi doa ada lirik yang menyatakan biar susah sembuh
doa Khalil Hayati Anwar adalah penyesalan, kerendahan hati, dan kerinduan kepada Tuhan serta harapan akan kemampuannya. Kemudian untuk analisis unsur batin puisi selanjutnya ada nada atau tun. Itu sikap penyair kepada pembaca. Nada dalam puisi ini adalah menyentuh dan mengajak. Dan yang terakhir ada amanah, yaitu pesan moral atau nasihat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Pesan yang ingin disampaikan dalam puisi doa Khalil Hayati Anwar ini adalah yang pertama, manusia harus selalu mengingat Tuhan. Yang kedua, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan sampai kita jauh dari Tuhan sehingga kita kehilangan arah tujuan hidup. Dan yang ketiga adalah kita harus selalu memohon ampun dan kembali ke jalan yang benar. Nah, selanjutnya kalian harus menganalisis puisi. Setiap kelompok akan menganalisis puisi dan mendiskusikan secara bersama-sama. Ibu akan memberikan LKPD. Jadi LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. LKPD ini dikerjakan oleh kelompok, jadi tidak individu. Nah, nanti kalian harus mendiskusikan. Di sini terdapat sebuah puisi yang berjudul Hujan Bulan Juli. Adapun untuk instruksinya adalah kalian harus membaca puisi tadi dengan seksama, kemudian mengisi tabel analisis yang sudah disediakan berikut. Silakan untuk mendiskusikannya, Ibu kasih waktu selama 10 menit. Nah, waktunya sudah 10 menit. Apakah semua kelompok sudah selesai? Ibu minta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Kelompok mana yang sudah siap? Ya, silakan kelompok 2. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain silakan untuk menyimak, dan bila nanti ada yang mau bertanya silakan, jangan malu-malu ya. Silakan kelompok 2 bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang unsur puisi. Perkenalkan, nama saya Ilham Medan Isadiah. Saya Auranda. Saya Jaman Rizka. Saya Randa. Saya Maria. Di sini saya akan mempresentasikan yang sudah didiskusikan oleh kami. Identitas puisi, judul Hujan Bulan Juli, penyair Sapardi Djoko Damono. Isi puisi, secara keseluruhan puisi ini menggambarkan seseorang yang mencintai secara diam-diam. Ia memilih menyimpan rasa rindunya dengan sabar, seperti hujan di bulan Juni yang turun perlahan dan tidak mencolok. Hujan di bulan Juli menjadi simbol cinta yang tenang, tulus, tidak memaksa dan penuh pengorbanan. Diksi, penyair menggunakan kata-kata sederhana tetapi puitis seperti tabah, bijak, arif, rintik rindunya. Kata-kata tersebut memperkuat makna tentang kesabaran dan kedewasaan cinta. Imajinasi yang muncul dalam puisi. Imajinasi penglihatan seperti pohon berbunga, jalan ibu, jejak kaki. Tema majas. Puisi ini menggunakan majas personifikasi yaitu menunjukkan manusia pada benda atau apa. Contohnya, tak ada yang lebih tabah dari bulan Juli. Hujan digambarkan seolah-olah memiliki perasaan
kesabaran dan keikhlasan. Penyair menggambarkan perasaan cinta yang tidak diungkapkan secara langsung, tetapi tetap tulus dan mendalam. 8. Rasa-rasa dalam puisi ini meliputi rindu, kesabaran, keikhlasan, dan ketulusan cinta. Hal ini tampak pada Lalit dirahasiakannya di pintunya. Lalit tersebut menunjukkan adanya rasa rindu yang dibilang dengan sabar dan tidak dipaksakan untuk diungkapkan. 9. Nada dalam puisi ini adalah lembut, tenang, penuh nasihat dan kerenungan. Penyair seolah mengajak pembaca memahami makna cinta yang tidak harus diungkapkan dalam berlebihan. Sikap penyair berasa bijaksana dan penuh keteguhan. Amanat yang ingin disampaikan penyair adalah kita harus belajar ikhlas dalam mencintai. Tidak semua perasaan harus diungkapkan secara terburu-buru. Kesabaran dan ketulusan merupakan bentuk cinta yang dewasa. Ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Saya, perkenalkan nama saya Anissa dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa makna keseluruhan puisi Hujan Bulan Juni? Makna keseluruhan puisi adalah tentang cinta yang tulus, sabar, dan tidak harus selalu diungkapkan secara langsung. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya perkenalkan nama saya Pramita dari kelompok 1. Majas apa yang dominan digunakan dalam puisi tersebut? Majas yang dominan adalah majas yang personifikasi karena hujan digambarkan memiliki sifat seperti manusia. Apakah ada lagi? Saya perkenalkan nama saya Nada dari kelompok 3. Mengapa puisi Hujan Bulan Juni dianggap salah? Karena hujan bulan Juni digambarkan mampu menyimpan rindunya tanpa perlu atau memaksakan diri. Nada, apakah sudah cukup jawabannya? Silakan dari kelompok lain, barangkali ada yang mau menambahkan jawaban Hilma. Saya Bu, silakan. Perkenalkan nama saya Hani, saya akan menambahkan jawaban dari Hilma. Puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono dianggap salah karena hujan digambarkan mampu menyimpan rasa rindunya dengan sabar dan tidak mengungkapkannya secara berlebihan. Hal ini terlihat pada Lalit dirahasiakannya di rindunya kepada rumah itu. Lalit tersebut menunjukkan bahwa hujan tetap menahan dan menyembunyikan perasaannya. Keterangan itu mencerminkan sikap sabar, ikhlas, dan kuat dalam menghadapi perasaan cinta atau rindu yang dipunya. Sudah cukup, Nada? Terima kasih Nadine atas tanggapannya. Silakan bisa dipresentasikan. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah berani untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi tadi kelompok 2 sudah memaparkan dengan begitu jelas mengenai analisis puisi Hujan Bulan Juni. Puisi tadi itu merupakan puisi karya Sapardi Djoko Damono yang secara keseluruhan puisi ini menggambarkan seseorang yang mencintai secara diam-diam, namun ia memilih menyimpan rasa rindunya dengan sabar seperti hujan di bulan Juni yang turun menahan. Selanjutnya juga akan menyimpulkan materi yang telah disampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi kesimpulannya, analisis puisi itu adalah proses mengkaji, memahami, dan menafsirkan makna puisi secara mendalam dengan cara mengidentifikasi unsur-unsur pembangunnya serta hubungan antar unsur tersebut. Secara lebih rinci, menganalisis puisi itu berarti mengurai isi puisi serta memahami makna yang tersirat maupun tersurat di dalam puisi. Kemudian tujuan dari menganalisis puisi itu adalah untuk memahami makna puisi secara mendalam, kemudian untuk mengetahui keindahan bahasa dalam puisi, dan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta menghargai karya sastra. Nah, puisi yang dianalisis itu adalah identitas puisi, isi puisi, unsur isi puisi, dan unsur bagi puisi. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat